hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 37 Mandau, dan yang saya hormati Bapak Ibu beserta tenaga kependidikan SDN 37 Mandau. Besar harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar apa yang disampaikan oleh pemateri dapat diserap dan dapat kita implementasikan pada pembelajaran yang kita laksanakan di lingkungan sekolah kita ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 37 Mandau. Kepada Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan utama sekali adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama, sehingga dengan rahmatnya itulah kita dapat hadir di ruangan yang kita kunjungi setiap hari ini untuk melaksanakan sosialisasi dari program GP salah seorang dari guru kita, yaitu Ibu Irma Junita, untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Selamat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, pemimpin revolusioner umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Yang saya banggakan ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru hebat SD 37 Mandau, pada hari ini alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari untuk mengikuti sosialisasi dari program GP tersebut. Kita sangat bersyukur sekali karena adanya program GP ini merupakan program pemerintah untuk menggerakkan kita semua dalam hal pembelajaran. Artinya apa? Kita sudah guru, tapi guru yang sesuai dengan yang diharapkan tersebut tentu kembali kepada diri kita. Guru itu Bapak Ibu adalah seseorang yang digugu dan ditiru dalam semua sikap, dalam semua perilaku, dan salah satunya adalah budaya positif yang ditampilkan pada hari ini. Kata-kata positif saya yakin dan percaya kita sudah tahu, pasti yang baik-baik. Nah, apa itu sikap, apa itu materi yang disampaikan, apa itu semua ADM atau apapun positif ya baik-baik, baik dari segi menerangkan dan segala macamnya nanti akan kita bisa terima dari pemateri. Jadi sebagai hantarannya dari kepala sekolah, pembukanya adalah bahwa diharapkan kepada kita semua itu nanti setelah menerima materi ini hendaknya dapat diterapkan. Jangan hanya diterima masuk kanan keluar kiri. Karena yang namanya guru GP itu Bapak Ibu adalah guru penggerak, dia menggerakkan yang ada di sekelilingnya, terutama di sekolahnya. Ya, apa-apa materinya nanti saya harap bisa kita terapkan
kalau yang sudah kita lakukan, gitu ya. Dan kalau ada ilmu-ilmu baru nanti, saya harap kita bisa menerapkan di sekolah kita. Supaya apa? Nampak bahwa sekolah kita itu punya guru GP, guru penggerak. Oh iyalah, SD 37 itu begitu. Dia kan ada guru penggerak di situ. Harusnya seperti itu yang timbul dari lingkungan kita nantinya. Saya rasa demikian. Dan tadi oleh MC sudah membuka, sudah kita buka ini dengan bacakan Bismillah. Dan nanti karena saya di sekolah lama Bapak Ibu, mereka sudah juga mengadakan katanya perpisahan kecil-kecilan. Sementara saya sudah bilang untuk apa? Sementara gaji dan segala macam saya kan masih di sana. Tapi kata ibu itu banyak anak-anak dan guru-guru dan pada tahu anak-anak Ibu Evelyn ini kemana? Jadi kan untuk itu mereka sedang menunggu saya juga. Saya mohon maaf kepada kita semua. Hendaknya kita tetap menerima nanti materi yang disampaikan oleh Ibu Irma Junita. Demikian saja, salam dan jaga. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sesi berbagi yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Junita Zulhendri. Kepada Bu Irma, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saya juga ingin meluruskan miskonsepsi yang mungkin Bapak Ibu pikirkan selama ini, bahwasanya seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah kita tadi, dengan saya ikut sebagai guru penggerak, makanya cuma saya yang bekerja. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu jangan berpikir bahwasanya ini jadi tugas pribadi saya. Ini merupakan tugas kita semua bersama. Jadi di sini dengan kita adanya perubahan, dengan adanya segala macam pembaharuan, saya harapkan Bapak Ibu juga bisa kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa menerapkannya untuk memajukan pendidikan kita ke depannya. Sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, jangan tegang-tegang. Boleh Bapak Ibu relaxkan dulu badannya, mau menggeliat, mau bergerak. Pokoknya kita sudah cukup banyak aktivitas ya dari tadi Bapak Ibu, karena dari pagi sampai kita pulang sekolah kita mengajar di dalam kelas. Terus di sini saya ada sedikit permainan. Di sini apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan. Gimana Bapak Ibu? Mengikuti ucapan yang saya ucapkan. Saya ucapkan ya. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Berapa tadi jumlahnya kuda Bapak Mary? 16. 16. Ya, kasih lagi ya. Saya ulangi lagi. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Berapa jumlah sapi? Harusnya yang diulang adalah berapa jumlah sapi. Karena kan tadi sudah dibilang ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti masih perlu konsentrasi yang dalam ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita mulai berbagi praktik baiknya, di sini kita ada keyakinan selama mengikuti berbagi praktik baik. Di sini saya sudah buat 2 poin nih Bapak Ibu, saling menghormati dan saling menghargai. Yang keduanya itu rekan berpartisipasi aktif. Nah, kira-kira ada lagi nggak tambahannya Bapak Ibu?
Ada lagi tambahannya Bapak Ibu? Apa sudah setuju dengan yang dua itu saja? Kok kalem-kalem? Yang kita sepakati selama kegiatan hari ini gitu. Ya. Hah? Saling bekerja sama? Sudah cukup? Oke, kita lanjut ya. Berarti kita sepakat dengan dua keyakinan hari ini. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran yang sudah pernah saya pelajari, di sini kita kembali lagi ke masa yang dulu Bu, Bapak Ibu, karena di sini kita ambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di situ menyatakan bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, di sini KHD mengajarkan bahwasanya kita sebagai pendidik tugasnya adalah menuntun peserta didik kita. Di sini mungkin bahasa ini atau trilogi ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Inna so suntulada, inna diana kaso, tuuri handayani. Nah, ini dari dulu juga sudah ada. Yang inna so suntulada itu kita sebagai guru menjadi teladan bagi peserta didik kita. Apapun yang kita lakukan, pasti murid meniru apa yang kita lakukan. Kita ini ibaratkannya sebagai model bagi peserta didik kita Bapak Ibu. Terus Immadia Manungkaso. Nah, di dalam kita melakukan pembelajaran, kita membersamai peserta didik kita agar bisa membimbing mereka menemukan jati dirinya atau karakternya masing-masing. Terus itu Urihan Dayani. Selain kita membersamai, selain kita menjadi teladan, kita juga memberi dorongan kepada peserta didik. Kita yakin bahwasannya peserta didik kita itu mampu. Jadi kita tak bosan-bosan untuk selalu memberi dorongan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, nah, budaya positif yang ingin sampaikan pada saat hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya pengen minta kepada Ibu Wiji sebagai teman rekan sejawat saya, bayangkan di dalam kepala, coba Ibu Wiji kepalkan tangannya, di dalam kepala menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting di dalam kehidupan Ibu Wiji, paling berharga dan perlu harus dipertahankan. Terus saya minta kepada Pak Hendra mencoba dengan berbagai cara agar rekan kita Mbak Wiji, Ibu Wiji mau membuka kepalanya. Boleh dengan bujuk, menghardik, memarahi, mengintimidasi dan lain-lainnya. Ayo Pak, silakan. Kenapa Kak Karolina sebelahnya? Salah masalah. Ya Pak, jadi Pak. Gimana bahasanya? Bujulah Bapak bagaimana supaya Bu Wiji itu mau membuka kepalanya. Ayo. Ayo. Tidak, Aji. Jangan Wiji. Tak, Ji. Bu Wiji, saya membutuhkan apa yang ada di dalam genggaman atau kepalan tangan Bu Wiji. Ada di sana. Tapi saya Bisakah? Bukan. Enggak. Bisakah Bu Wiji memberikan kepada saya? Tidak bisa. Aku siapa? Ayo Pak, bujuk lagi Pak. Oh, Wajib. Kalau sekiranya Saya beli dengan harga berapa? saya beli
yang ada di dalam genggaman Bu Wiji itu, apakah Bu Wiji mau menjual? Tidak. Bukan ayat ini, Pak. Bagaimana Pak? Berbagi pindah, Pak. Mana dia? Kalau sekiranya yang di dalam kepalan tangan Bu Wiji itu, Dia kan beda. misalnya Tambah kue. Termenung pula awak menunggu kata-kata. Pak, apa kuliah Pak? Dalam kali. Marah, hati katanya. Rayuan dulu. Oh, rayuan dulu yang mau ya. kalau seandainya di dalam kepalan tangan Bu Wiji itu saya buka, marah nggak? Marah kali. Sebegitu berharganya kah yang ada di dalam genggamanmu? Bagaimana Pak? Gimana Pak? Udah nyerah belum? Sudah? Ayo. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hendra. Bagaimana Bu Wiji? Apa alasannya tidak membuka kepalan tangannya? Alasan saya tidak membuka kepala tangannya karena ini menjadi hak saya, ini tujuan saya, ini prioritas saya tidak akan pernah lepaskan untuk orang lain. Iya. Apa tuh isinya kalau boleh tahu? Apa tuh kalau boleh tahu? Duit. Prinsip. Nah, di sini membuktikan bahwasanya Bapak Ibu yang mampu mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita berhak mau membuka mau tidak itu tergantung diri kita sendiri. Berarti begitu pun peserta didik kita Bapak Ibu. Ketika mereka tidak mau dari dalam dirinya untuk merubah dirinya, itu tidak akan bisa merubahnya. Jadi tugas kita hanya menuntun supaya anak itu dapat tergerak untuk merubah kelakuannya. Selanjutnya, nah, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang untuk meluruskan beberapa miskonsepsi, di sini menyatakan bahwasanya yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini berarti paradigma yang dulu Bapak Ibu. Kita sebagai guru selalu memaksakan siswa kita seperti yang kita inginkan. Padahal siswa itu sudah tumbuh sesuai kodratnya yang sudah dia bawa dari dia lahir. Nah, di sini terbukti stimulus respon yang teori kontrol. Yang baiknya itu kita berada pada teori kontrol. Bahwasanya kita tidak bisa mengajak memastikan siswa kita itu selalu mengikuti apa yang kita mau, menjadi seperti apa yang kita mau. Kita dapat mengontrol orang lain seperti yang kita inginkan. Itulah perubahan paradigma yang terjadi di masa sekarang. Kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwasanya anak itu bagaikan kertas kosong. Ya Bapak Ibu, dan kitalah guru yang memberikan gambar apa yang akan mereka gambar. Sekarang perubahan paradigma itu sudah berubah Bapak Ibu. Kertas kosong itu sebenarnya sudah ada pola-polanya. Tetapi tugas kita di sekolah sebagai guru menjelaskan pola yang dia sudah bawa dari dia lahir. Jadi tadi anak itu sudah membawa dari lahir itu kodrat alamnya. Dia sudah ada dalam diri dia sendiri. Jadi perubahan paradigma itulah sekarang kita harus ubah. Dari cara yang kita lama menuju ke perubahan yang sekarang. Agar memang benar-benar terimplementasi apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Apalagi kalau kita sudah besok kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, itu akan lebih lagi menguatkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya, apa Bapak Ibu? Ketika mendengar kata disiplin? Teratur dalam segala hal. Teratur dalam segala hal.
patuh pada tata tertib ya Bapak Ibu. Kayak kita sekolah sudah ada aturan pakai baju merah putih, seragamnya dan dasi beserta atributnya. Nah, di sini padahal kalau di makna kos atau disiplin pada umumnya ini Bu, Bapak, disiplin itu adalah berkaitan dengan hukuman. Kita lebih berada sekarang mungkin kadang sebagai penghukum dan juga kadang sebagai memberi konsekuensi. Nanti kita bisa lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini pada disiplin yang positif tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu pada nilai kebajikan universal dan menghadirkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga profil pelajar Pancasila ketika sudah kita menerapkan IKM Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka. Jadi di situ dalam pembelajaran yang kita lakukan harus mengandung unsur yaitu ilmu kebajikan tadi menghasilkan pelajar profil Pancasila. Nah, ini salah satu beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Mulai dari mereka peduli, rajin, integritas, kreatif, mandiri, kolaboratif, semuanya ada di sini. Di sini terkandung juga unsur-unsur dari pelajar profil Pancasila. Ini Bapak Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkolaborasi, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, kebinekaan global. Jadi untuk kedepannya, ketika kita sudah menerapkan IKM, maka nilai-nilai ini harus terhubung atau ada unsur dari kegiatan pembelajaran kita itu. Ini kita masuk ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini mungkin hal yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Saya pribadi saja mengikuti pembelajaran ini sangat merasa bersalah karena selama ini yang saya lakukan adalah merupakan hal yang tidak baik, berarti bukan hal yang positif. Yang pertama ini, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini mungkin naik satu tingkat Bapak Ibu dari perilaku motivasi manusia. Mungkin kita juga merasakan bahwasanya di sini kita berada pada posisi ini. Contoh, kita datang terlambat, maaf ya Bapak Ibu, kita datang terlambat karena kita takut dengan kepala sekolah kita, atau kita sedang dengan teman kita yang lagi piket sama dengan kita. Sebenarnya yang baiknya itu adalah kita melakukan perilaku itu, motivasi dari diri sendiri itu karena dari dalam diri kita. Misalnya kita takut terlambat datang ke sekolah karena kasihan dengan peserta didik kita yang tertinggal, atau mungkin peserta didik kita jadi ketinggalan pembelajarannya karena kita terlambat. Cuma untuk itu memang kita tidak tahu masalah atau permasalahan yang kita hadapi selama kita menuju ke sekolah ya Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Yang paling tingkat terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang paling terbaik yang dapat kita terapkan pada diri kita Bapak Ibu. Karena di sini motivasi kita untuk diri kita sendiri. Kita percaya bahwasanya dengan kita datang terlambat misalnya, kita jadi tahu ternyata anak kita akan terbengkalai di sekolah. Atau dengan kita melakukan hal yang buruk, maka akan berefek buruk bagi orang lain. Berarti itu yang sudah tertanam dari dalam diri kita, karena gerakan diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Selama ini kan mungkin bukan Bapak Ibu saja, saya pun juga seperti itu, merasakan bahwasanya yang kita lakukan itu karena adanya rasa takut
dari luar kita. Misalnya yang tadi contohnya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bahwasanya kalau kita terlambat seperti apa. Dan banyak contoh yang lainnya Bapak Ibu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberi ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, mungkin kita semua pernah mengalami ini. Kita pernah melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Terus yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Istilah konsekuensi ini seringkali disamakan dengan hukuman, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalau hukuman itu biasanya secara tidak nyambung kadang-kadang Bapak Ibu. Contohnya misalnya, nanti kita bisa lihat contohnya. Saya ada buat pertanyaan. Untuk restitusi ini mungkin adalah hal yang baru. Bagi saya pun juga hal yang baru. Mungkin secara tidak langsung kita sudah pernah menerapkannya, tetapi kita tidak tahu, oh ini loh ternyata restitusi itu. Mungkin tahapannya belum lengkap yang kita lakukan. Di sini proses menciptakan fidusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini pada tahap ini nanti akan lebih detailnya kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Nih, ini ada contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk sanksi, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Sanksi? Hukuman. Hukuman? Kita coba cek Bapak Ibu ya. Sanksi dan konsekuensi. Artinya dengan mereka datang terlambat, kita memberi hukuman mencatat kalimat saya tidak akan berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Itu merupakan sanksi dan konsekuensi. Ada lagi contohnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi, hukuman? Hukuman. Nah, hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya. Selanjutnya, hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Nah, sanksi. Kita coba. Ya, benar ya Bapak Ibu, itu merupakan sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman? Mari kita lihat jawabannya. Ya, hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat contohnya. Misalnya kalau hukuman itu tidak nyambung dengan sanksi yang kita berikan. Misalnya anak itu datang terlambat, kita suruh dia lari push up atau clean makanan. Apa korelasinya antara hukuman yang kita berikan? Jadi tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita harus menghindari tahap ini. Mungkin kalau akan dilakukan, kalau misalnya betul-betul sudah tidak bisa lagi, boleh kita lakukan. Tapi sebisanya jangan sampai kita lakukan. Nah, kalau konsekuensi misalnya dari perbuatan apa yang sudah mereka buat, mereka melakukan perbaikan dari yang mereka buat. Contohnya dengan dia tadi mencoret-coret meja, konsekuensinya apa? Mereka menghapus coretan meja yang sudah mereka buat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Nah, di sini bedanya tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di awal tadi saya sudah buat keyakinan kita selama mengikuti praktik ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas. Di sini dulunya kita buat aturan, kan kita yang buat Bapak Ibu. Misalnya, kamu tidak boleh datang terlambat, buanglah sampah pada tempatnya. Kita yang membuatnya. Jadi anak-anak itu tidak paham apa yang akan mereka lakukan. Kalau keyakinan kelas ini anak yang membuat, anak yang memikirkan apa perilaku yang harus mereka hindari selama dalam kelas.
Kalau dia yang membuat, dia akan merubah apa yang dia lakukan. Jadi kita mengajak anak-anak itu berkolaborasi untuk bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik dilakukan di dalam kelas. Di sini juga saya sudah melakukan. Di sini saya buat pakai sticky notes. Di situ anak menuliskan kalimat apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu, buat tulisan. Jadi nanti mereka tempelkanlah di depan kelas. Nanti kita sepakat mana yang kita yakini untuk bisa merubah kelakuan atau perilaku untuk dalam anak kita dalam kelas. Jadi anak-anak jadi tahu, Bu, anak ini membuang sampah sembarangan, berarti kita buat, Bu, jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita berarti kan panggil dari anak itu sendiri. Terus nanti misalnya ada anaknya yang misalnya nampak ya temannya membuang sampah, mereka bilang, Bu, anak siapa buang sampah, Bu? Jadi memang tidak bisa semuanya melakukan Bapak Ibu, dan yakin dan percaya memang apalagi di usia SD itu sangat sulit kita untuk betul-betul anak itu bisa sekali kita omongkan langsung dia jadi. Jadi memang kita harus sering-sering mengulang, karena anak SD itu harus selalu diingatkan. Sedangkan anak SMP, SMA aja juga begitu Bapak Ibu, tidak hanya anak SD saja. Jadi kita bisa anak itu dengan adanya kegiatan kelas yang kita sepakati bersama, berarti mereka mempunyai tanggung jawab bersama. Kita lanjuti Bapak Ibu. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini bersifat fisiologis. Seperti kita semua membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian, membutuhkan uang untuk kita membeli makanan. Itu namanya kebutuhan kita, Bapak Ibu. Jadi di situ kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Kita juga punya rasa bahwasanya sebagai manusia ingin diterima oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang lain. Terus yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pasti kita punya rasa bahwasanya dengan saya melakukan ini orang akan begini. Itu lumrah Bapak Ibu kalau ketika Bapak Ibu rasakan itu. Terus kebutuhan akan pilihan. Nah, Bapak Ibu juga berhak memilih apa yang Bapak Ibu rasakan yang baik untuk Bapak Ibu dan mana yang tidak baik untuk Bapak Ibu. Misalnya saat kita shopping lah biasanya Bapak Ibu ya, ibu-ibu punya macam 5 baju. Apakah Bapak Ibu berhak memilih kelimanya? Berhak, karena itu kebutuhan manusia. Mereka berhak memilih apa yang mereka inginkan. Terus yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita semua butuh rasa senang Bapak Ibu. Apalagi kita setelah punya rutinitas yang sangat padat, pasti kita membutuhkan rasa untuk bisa membahagiakan diri kita. Kita butuh rasa senang untuk merefresh otak kita kembali agar bisa melanjutkan aktivitas kita berikutnya. Nah, kelima dasar ini Bapak Ibu adalah semua kita mempunyainya. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, pada dasarnya berarti adalah kelima kebutuhan ini yang tidak terpenuhi daripada diri anak itu sendiri. Berarti misalnya dia nakal, berarti dia mungkin tidak dapat kasih sayang di rumah. Mungkin dia suka minta uang jajan kawannya, mungkin dia tidak diberi jajan sama orang tuanya karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Jadi itu Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita harus menghindari menjudge anak itu salah. Kita harus tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Nah, itulah nanti Bapak Ibu segitiga restitusi tadi yang kita pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol. Sebelum itu saya mau lihatkan dulu sebuah video kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti menilainya. Sebentar Bapak Ibu. Maaf lah audionya.
menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Ini mungkin apa yang sering dilakukan ya. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Anak SMA lah ada. Anak sedih. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Mengajar. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Dia terus. Ya, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, dari yang kelima tadi itu Bapak Ibu apa perbedaannya? Cara mengatasi murid. Ya Bapak. Cara mengatasi murid. Cara mengatasi murid ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Dari kelima video yang simulasi tadi yang kita lihat, ada 5 pula cara kita menangani siswa kita Bapak Ibu. Nah, yang dari yang kita mulai dengan kita tadi itu menjas anak langsung tanpa menanyakan alasannya kenapa mereka terlambat atau mengapa mereka tidak memakai pakaian seragam, kenapa dia tidak memakai dasi dan topi. Bisa jadi dengan alasan yang mereka punya itu mereka punya hal yang sangat baik atau hal yang sangat menyusahkan bagi mereka, misalnya dengan mungkin orang tuanya tidak mampu membelikan mereka dasi dan topi dengan karena apa? Karena memang orang tuanya tidak mampu. Atau kenapa anak itu tidak pakai seragam? Itu mungkin memang dia tidak mampu membeli seragam karena orang tuanya tidak bekerja. Jadi di sini adalah 5 tadi yang terjadi Bapak Ibu. Pada video pertama itu kita sebagai guru yang penghukum. Mungkin kita semua juga pernah melakukannya dan saya sendiri pun juga pernah melakukannya. Jadi tidak ada yang di sini bermaksud untuk menyalahkan Bapak Ibu atau memberikan bahwasanya oh saya ini sudah bisa melakukan hal yang baik, tidak. Di sini saya menyampaikan ini karena adanya tadi di awal perubahan paradigma yang sudah terjadi pada dunia pendidikan. Jadi kalau bisa kita tidak selalu berada di posisi yang sama Bapak Ibu. Pendidikan itu sifatnya adalah dinamis, bukan statis. Jadi pendidikan itu adalah kita harus bisa
bisa mampu berkembang sesuai dengan zamannya sekarang. Dan kita juga harus mempersiapkan peserta didik kita untuk masa yang akan datang, apalagi nanti kita menuju ke abad 21. Nah, yang pertama tadi kita lihat penghukum, di situ ada kalimatnya kan, kenapa kamu terlambat? Kita mungkin dengan nada yang kasar, jadi anak itu merasa takut. Dan nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa jadi nanti mereka berbohong karena dia merasa tertekan tadi. Terus pembuat merasa bersalah. Saya pun juga pernah melakukan ini pada peserta didik saya. Bahasanya saya bilang, kamu ke sekolah mau ngapain nak? Apa kamu gak kasihan dengan orang tuamu yang susah payah mencari duit untuk memenuhi kebutuhanmu? Uang jajanmu sehari sudah berapa? Nah, itu saya juga melakukan. Terus yang ketiga, sebagai teman. Terkadang apalagi usia SD Bapak Ibu, kalau kita anggap anak itu teman, dia akan dengan kita mungkin ya. Dia akan tahu, oh ibu tuh gampang yang akan marah-marah dia sama saya. Karena dia merasa kita temannya. Terus yang kedua tadi pemantau. Yang keempat tadi pemantau. Itu arahnya tadi ke sanksi konsekuensi tadi Bapak Ibu. Dengan dia terlambat pasti ada hukuman. Dengan dia ada konsekuensi yang akan dilakukannya jika dia terlambat. Yang kelima, inilah posisi yang paling terbaik kita berada sekarang sebagai posisi manajer. Artinya kita kepada peserta didik mengarahkan mereka mencari atau mengetahui kesalahan yang mereka buat. Kayak tadi kan, kenapa kamu terlambat? Kita tanya. Karena saya, kenapa kamu tidak buat PR tadi ya Bapak Ibu? Kenapa kamu tidak buat PR? Karena saya menjaga kedai orang tua saya. Nah, jadi mereka dengan begitu berpikir, kita mengarahkan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Yaitu tadi dia mengarahkan bahwasanya kita buat jadwal atau membuat PR itu sebelum kita menjaga kedai orang tua kita dan seterusnya. Jadi arah manajer ini adalah mengarahkan anak untuk dapat mengetahui kesalahan dia sendiri dan berpikir untuk memperbaiki kesalahan dia sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Soalnya wajahnya udah penuh tanda tanya. Ada pertanyaan? Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang materi kita terakhir. Segitiga restitusi yang seperti tadi, posisi manajer. Di situ kita mengarahkan, pertama kita harus tahap yang pertama itu kita harus menentukan menstabilkan identitas dulu. Seperti tadi video tadi. Kenapa kamu tidak membuat PR nak? Kan sudah dari kemarin, kenapa tidak kamu kerjakan? Atau kenapa kamu tidak terlambat datang ke sekolah nak? Jadi kita menstabilkan dulu. Misalnya gini, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan anak bahwasanya dia tak tersudut dengan apa yang dia lakukan. Walaupun memang kita tahu yang dia lakukan itu salah, tetapi supaya anak itu tidak merasa tertekan dengan apa yang dia lakukan, kita menstabilkannya dulu. Jadi kita stabilkan bahwasanya tidak ada manusia itu tidak berbuat salah. Terus selanjutnya, langkah yang kedua itu dengan validasi tindakan yang salah. Nah, dari kamu yang terlambat tadi nak, apa yang harusnya kamu lakukan berikutnya? Misalnya gitu kita bertanya Bapak Ibu. Kamu tahu itu salah. Keyakinan apa yang harus kamu rubah dari perilaku kamu? Jadi kita tahu anak itu bisa berpikir bahwasanya dia bisa memikirkan bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Menanyakan keyakinan tadi. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan tadi, apa yang perlu kamu rubah? Misalnya, Bu, saya tidak datang terlambat lagi, Bu, saya akan setel alarm lagi, Bu, supaya saya tidak terlambat. Bu, saya akan buat PR lagi setelah jam pulang sekolah. Jadi kita menyuruh anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Kita hanya membimbing peserta didik kita supaya tidak merasa terkucilkan atau merasa tertekan dengan permasalahan yang mereka buat. Itu adalah salah satu hal negatif yang mereka lakukan Bapak Ibu. Percayalah bahwasanya mereka melakukan hal itu karena 5 kebutuhan yang tadi sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Jadi konsepnya ke situ Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah alur untuk kita
menjadi sosok atau posisi di manajer. Kita mengarahkan, kita mengatur supaya anak-anak itu mampu menyelesaikan masalah yang mereka buat dan berada di posisi mereka kembali dan tidak merasa terhukum ketika mereka bergabung dengan rekannya yang lain. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jelas? Nah, sini sudah saya terangkan tadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah berakhir materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu pemateri kita, Bu Irma. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Ibu silakan sediakan pertanyaannya untuk sesi tanya jawab ini. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ayolah tanya, masa udah ngerti semua. Pertanyaan dari diri sendiri kan, kok disimpan? Ada Bapak Ibu? Sudah paham berarti ya Bapak Ibu ya? Maksudnya ada di salah satu masalah yang ada di kelas kita, boleh juga ditanyakan. Boleh. Permasalahan yang ada di kelas. Berarti udah ngerti berarti. Nggak ada yang bertanya-tanya di wajahnya lagi. Nah, Supri yang pertanyaan boleh? Boleh, boleh. Kalau pakai ini. Nggak apa-apa. Itulah suaranya. Tolong disopin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan dari saya sebagai guru BJOK, mau di lapangan maupun di kelas, saya ingin bertanyakan tentang bagaimana menciptakan suasana ruangan di lapangan maupun di kelas agar murid-murid terasa nyaman tanpa merasakan tekanan, merasa bahwasannya oh ada ibu itu jangan, saya takut. Karena kan sebagai guru kita diwajibkan untuk memberikan 5 kebutuhan anak sesuai dengan diterangkan kepada narasumber tadi. Baiklah, hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Supri. Nah, di sini Bapak Supri menanyakan bagaimana saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya Pak ya. Nah, sebenarnya di sini sudah kita laksanakan mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu minat anak kita di mana, gaya belajar anak kita di mana. Apakah mereka kinestetik atau mereka audiovisual atau mereka dengan audio saja bisa ya belajar. Jadi terkadang kita melihat anak dalam kelas kita itu jingkrak sana jingkrak sini, berarti gaya belajar mereka itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka sukanya bergerak. Jadi kita sebagai guru sebenarnya memang harus mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ada mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu sudah menerapkan pembelajaran itu. Jadi kita memblok-blok anak itu, bukan membloknya dalam arti membeda-bedakan. Istilahnya kita secara tersirat mengetahui, oh anak ini kelompoknya visual, oh anak ini audio, oh anak ini kinestetik. Jadi kita pun sebagai guru juga harus lebih kreatif lagi menyajikan atau menghadirkan pembelajarannya. Makanya tadi Bapak Ibu, kita adanya perubahan paradigma yang lama ke yang baru. Yang lama memang kita tahu, mungkin kita sudah merasa nyaman dengan kita
menyajikan pembelajaran seperti itu saja. Tapi di sini saya menghimbau dan saya pribadi pun juga belajar supaya bisa tetap konsisten menyajikan pembelajaran yang dapat menyenangkan bagi peserta didik. Apalagi kodrat anak itu pada umumnya adalah bermain. Jadi Bapak Supri bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan karakteristik anak di dalam kelas. Bagaimana Pak Supri? Jelas? Padahal materi PJOK itu paling enak Bapak Ibu, karena anak itu sudah dengar kata olahraga aja sudah 45 semangatnya, mungkin lebih lagi. Jadi paling enak pada posisi PJOK. Yang kita perlu pikirkan lagi yang ini Bu, kita di dalam kelas bidang studi yang kita guru kelas mengajarkan dalam satu pembelajaran itu ada 3 mata pelajaran. Jadi kita pun memang pusing ya, banyak yang harus kita siapkan. Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang harus kita betul-betul persiapkan untuk sebelum kita tempur di dalam kelas kita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, boleh. Baik, saya ingin bertanya, bukan bertanya mungkin ya, lebih ke pengalaman di kelas mungkin. Saya sering membiarkan anak ketika mengerjakan tugas, ada yang melantai di bawah, ada yang tiduran dia menulis, kadang-kadang ada ke depan meja guru. Apakah itu boleh? Terima kasih kepada Bu Nur. Imam itu Bu, dalam kelas anak itu dia ada yang sukanya melantai. Bu, saya mau dekat ibu. Ada yang kayak gitu Bu. Ya tidak apa-apa, berarti memang itu gayanya. Sekarang seperti itu. Jadi tidak berarti dengan kelas kita itu tertib, diam, itu merupakan kelas yang terbaik. Karena kita sudah mengetahui gaya anak belajar kita itu seperti apa. Jadi dengan anak itu, oh dia lebih nyamannya itu melantai, ya udah apa. Berarti memang kita sudah menjalankan sesuai proses yang sudah mereka inginkan gitu. Jadi dengan dia melantai dia jadi enak menulis, nggak masalah. Tapi kita tetap harus ingatkan jangan sampai mengganggu rekan yang lain gitu. Tidak masalah. Nah, kalau dia bawa mainan dari rumah misalnya. Nah, mainan. Nah, disitulah tadi kita memberitahu dengan dia menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai manajer. Kan anak bermainan, ibu tidak masalah kamu bermainan. Nah, ibu tahu kamu suka dengan mainan. Tapi apakah boleh kita lakukan di dalam kelas bermainnya kita saat belajar? Jadi kan dia berpikir, oh iya, nggak boleh Bu. Atau misalnya Bapak Ibu sudah buat kegiatan kelas, jadi tahu ingat nggak kamu kegiatan kelas kita mana yang kamu langgar? Jadi mereka tahu, oh yang ini Bu. Jadi mereka tidak akan ulang lagi. Memang Bu tidak akan bisa instan, tidak akan bisa instan. Udah saya lakukan, tapi tetap juga anakku ribut, tetap juga anakku nggak belajar dengan baik. Memang seperti itu. Tapi itulah tugas kita utama tadi Bapak Ibu, menuntun, menjadi fasilitator bagi peserta didik kita. Jelas ya Bapak Ibu? Bu Nur, ada lagi? Jelas ya? Terima kasih atas waktunya pada hari ini Bapak Ibu. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Selanjutnya penguatan yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Nah, sedikit penguatan Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba melakukan perubahan. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya di lingkungan kita, terutama SDN 37 Mandau, agar apa Bapak Ibu memang adalah perubahan praktik baik yang sudah kita lakukan, sehingga kita dapat memberikan hal yang terbaik juga untuk anak didik kita. Di sini dengan kita maju sendiri itu biasa Bapak Ibu. Dengan kita maju bersama itu lebih luar biasa. Jadi sini tidak ada oh aku hebat, oh aku duluan, oh ini tidak. Kita sama-sama. Dengan kita bekerja sama, seluruh sekolah kita melaksanakan kegiatan yang kita lakukan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Insya Allah kegiatan kita ini bisa kita terapkan untuk memajukan pendidik kita di masa yang akan datang. Jadi kuncinya adalah berkolaborasi. Tidak ada yang merasa
saya lebih hebat atau saya salah atau saya yang paling benar, tidak Bapak Ibu. Di sini saya juga sama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Nah, dengan begitu saya juga menyampaikan supaya teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian tidak tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi daripada sekarang. Kita juga sebagai guru harus bisa terbuka dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai nanti anak-anak kita lebih canggih lagi daripada kita Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa tutup mata. Kita sebagai guru yang kita di pendidikan itu bersifat dinamis, bukan statis. Kalau statis tetap saja. Kalau dinamis dia berubah sesuai dengan zamannya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan berbagi praktik yang sudah kita dengarkan hari ini yang telah dipaparkan oleh Ibu Irma. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru dan menghasilkan murid-murid yang berkualitas yang akan mampu menyosong masa depan Indonesia yang lebih maju lagi. Sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kesalahan.